Jadi Injil Barnabas itu sebuah produk dari abad ke-16. Tapi kalau dikatakan dilarang sejak abad ke-5 itu salah itu. Jadi ceritanya begini, kesalahan itu begini. Ada beberapa naskah yang berjudul dengan nama Barnabas. Yang pertama Kisah Rasul Barnabas, itu dari abad ke-5. Yang menceritakan bahwa Barnabas itu meninggal di Pulau Siprus. Sampai sekarang di Siprus itu ada perangko yang gambarnya Barnabas. Saya punya perangkonya itu, perangko yang gambarnya Rasul Barnabas. Yang kedua, naskah yang katanya abad ke-5 dilarang itu namanya Decretum Gelasianum. Jadi atau lebih tepat Decret Pseudo Gelasianum. Itu Paus Gelasius pada abad ke-6 bukan ke-5. Melarang buku-buku, bukan melarang untuk dibaca, tetapi dibedakan dengan buku yang kanonik. Di situ antara lain yang dalam daftar larangan itu ada kata-kata The Gospel of Barnabas. Ternyata The Gospel of Barnabas itu pausnya salah ucap, mestinya The Acts of Barnabas. Kisah Rasul Barnabas yang tadi saya katakan, mayatnya di Pulau Siprus itu. Sementara Injil Barnabas sendiri isinya nggak sama dengan yang didekritkan Paus Gelasius. Buktinya apa? Pertama, Injil Barnabas itu ditulis di dalam bahasa Itali. Ini saya katakan, semua Injil apabila itu berasal dari abad pertama, tidak mungkin ditulis di dalam bahasa Itali. Mengapa? Karena bahasa Itali belum ada pada zaman Yesus. Bahasa di zaman Yesus itu kalau nggak Ibrani, Aramaik, Yunani atau Latin. Inilah problem jemaat mula-mula. Jadi kesimpulan pertama, konflik antara Paulus dan Petrus ini bukan konflik iman, tapi sekedar kesalahpahaman soal-soal yang dalam bahasa Arab disebut khilafiyah. Soal-soal yang tidak mendasar, hanya soal makanan, soal minuman. Padahal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, itu bukan inti. Intinya adalah iman kepada Kristus, keselamatan di dalam Dia. Nah, dalam konflik ini atau dalam perselisihan ini yang sudah selesai tahun 49 tadi, dalam perselisihan ini Barnabas ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Padahal Barnabas itu keturunan Yahudi, kelahiran Iskandaria, kelahiran Mesir, Yahudi diaspora. Dia ini saudaranya Markus, pamannya Markus, si penulis Injil. Barnabas ikut terseret dalam kemunafikan mereka. Hanya itu. Setelah itu clear. Setelah itu tidak ada masalah lagi. Setelah itu selesai. Tapi tiba-tiba muncul publikasi baru pada abad 16. Judulnya Injil Barnabas. Memanfaatkan teks kitab suci ini untuk mencari pembenaran. Apa katanya? Sejak semula Paulus sudah konflik dengan Barnabas. Karena ini menurut Injil Barnabas ini, Paulus itu memalsukan ajaran Yesus. Paulus itu orang yang bertanggung jawab dengan ajaran Tritunggal, ajaran ketuhanan Yesus, ajaran dosa waris, ajaran penebusan. Ini semua karangan Paulus, bukan ajaran Yesus. Karena itu Barnabas mengumpulkan Injil-Injil yang lain yang kemudian dikenal dengan Injil Barnabas. Ini kisah yang sekarang beredar. Aslinya tidak seperti itu. Anda sudah saya kasih penjelasan latar belakang bahwa konflik antara Paulus dan Petrus yang menyeret Barnabas dalam kemunafikan mereka, itu hanya masalah-masalah makanan, minuman, cara berpakaian, Yahudi dan bukan Yahudi. Tidak ada kaitan dengan ketuhanan Yesus. Tidak ada kaitan dengan doktrin Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi publikasi yang namanya Injil Barnabas, kalau Anda pergi ke toko buku Gunung Agung ini ada Injil Barnabas. Dan itu katanya orang Islam adalah Injil yang asli. Karena Injil itu ditulis oleh Barnabas. Kenyataannya Injil itu bukan tulisan Barnabas. Bahkan
Ini dongeng burungnya begini, kabar burung. Menceritakan bahwa asal-usul penemuan Injil yang disebut Injil Barnabas itu, ada seorang biarawan rahib namanya Fra Marino yang hidup pada abad 16. Dia seorang pastor yang hidup pada masa Paus Sixtus kelima tahun 1595. Pada suatu hari, kata dongeng burung tadi, dia mengunjungi perpustakaan Vatikan katanya. Di perpustakaan itu kemudian dia menemukan sebuah buku yang berkulit binatang, sampulnya dari kulit binatang, tertulis Evangelium Barnaba katanya. Lalu dia baca penasaran, loh ini kok ada Injil lain selain Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia baca, lalu tertulis di situ. Begitu dia baca, ada ayat yang mengatakan, tatkala Adam dan Hawa diusir dari surga, Adam menyesal, Hawa juga menyesal. Lalu berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan keduanya ke langit. Lalu di langit itu ada tulisan cahaya yang ditulis dengan jari Allah, berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sekaligus spontan dia langsung masuk Islam. Tetapi Injil itu dicurinya, dimasukkan ke dalam sang mantel bajunya, lalu keluar, dan mulailah dipublikasikan Injil Barnabas yang baru ditemukan dalam tanda kutip tadi ke seluruh dunia. Pada tahun 1907, seorang intelektual Kristen dari Inggris, dari London, namanya adalah Mr. Lonslet dan istrinya Laura Rack, menerjemahkan Injil ini dari bahasa Itali, Injil palsu ini dalam bahasa Itali ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Gospel of Barnabas. Menceritakan kepalsuan Injil ini dari bukti-bukti sejarah yang ada. Ini contoh Injil Barnabas. Saya menunjukkan ini bukan untuk melukai hati umat Islam. Tapi saya hanya mengajak, marilah kita dialog yang jujur. Ini saya tunjukkan ada dua buku yang namanya Injil Barnabas. Satu ini buku, ini saya pinjam dari perpustakaan Dominikan Kairo. Ya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1907. Ini bukunya. Ini naskah aslinya di halaman pertama. Ya. Kemudian buku ini menjadi sumber semua terjemahan Injil Barnabas dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Penerjemah pertamanya ini orang Kristen. Namanya Tuan Lonslet dan Laura Rack, marganya Rack. Di dalam Injil Barnabas terbitan orang Kristen yang diterbitkan 1907, dimuat sekitar 100 halaman yang isinya membuktikan kepalsuan Injil Barnabas. Pada tahun 1908, Injil dalam bahasa Inggris ini diterima oleh seorang Kristen Koptik, seorang Kristen Ortodok Koptik, namanya Sayyid Al-Doktur Khalil Sa'adah. Ini orang Kristen ini. Khalil Sa'adah ini orang Kristen. Kalau Khalil tangga saya tukang sate. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya Injil Barnaba. Dengan semua telaah kritisnya. Ini Muqaddimah Injil Barnaba. Ya, aslinya penerjemahnya ini orang Kristen Ortodok Koptik. Pertanyaannya, kenapa Laura Rack dan suaminya mau sulit-sulit menerjemahkan Injil Barnabas? Kan kejujuran akademis. Kita ini tahu yang asli kalau kita tahu yang palsu. Tidak pernah ada larangan loh yang menerbitkan pertama aja orang Kristen. Penerjemahnya juga orang Kristen, yaitu Dr. Khalil Sa'adah.
Tetapi pengantar Khalil Sa'adah pun juga dihapuskan oleh penerbit selanjutnya. Ketika diterbitkan penerbit Al-Manar, Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini juga ketidakjujuran akademis. Kemudian tahun 1969, ketika Profesor Dr. Ahmad Salabi dari Universitas Al-Azhar menjadi dosen tamu di IAIN Sunan Kalijaga, Jogja, dia mulai memperkenalkan Injil palsu ini, seraya mengatakan Injil ini dapat digunakan sebagai alat dakwah kepada orang Kristen. Lalu setahun kemudian, 1970, ditulislah terjemahan bahasa Indonesia dari naskah Arab oleh Bak Effendi dengan judul Injil Barnabas sebanyak 2 jilid. Tahun 1980-an dikeluarkan lagi terjemah Injil Barnabas dari naskah bahasa Inggris oleh Rahnib MBA, diterbitkan Bina Ilmu Surabaya. Tahun 1989 terbit pertama kali buku Sayyid Bambang Nursena, judulnya Telaah Kritis atas Injil Barnabas, diterbitkan Yayasan Andi Yogyakarta, tatkala Sayyid itu masih berumur 23 tahun. Dan Sayyid Bambang itu sayalah orangnya. Saya yang pertama kali menanggapi dalam bentuk buku yang relatif lebih tebal, yang berjudul Telaah Kritis Injil Barnabas, sampai sekarang sudah dicetak ulang yang ke-11 kali, dan selalu bestseller buku itu. Anda bisa cari di toko-toko buku Kristen dan juga di Gramedia, tapi biasanya cepat habis. Sampai hari ini Injil Barnabas diterbitkan kalau tidak salah 4 penerbit di Indonesia. Pertama kali sebelum diterbitkan di Indonesia tahun 69, tahun 70. Injil ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Tuan Rak tadi, diterbitkan di Karachi, Pakistan. Penerbitnya adalah Aisyah Bawani Wakaf di Karachi. Tapi tidak fairnya, ironisnya karena tidak adil, telaah kritis yang isinya 80 halaman tadi dibuang dan hanya diterbitkan teksnya tanpa catatan kritis. Ini sudah melanggar hak cipta sebetulnya. Jadi teksnya diterjemahkan, telaah kritis yang membuktikan kepalsuan Injil ini dibuang. Di salinannya pada tahun 1978 diterbitkan oleh Begum Aisyah Bawani Wakaf. Seluruh teks introduction yang isinya menunjukkan kepalsuan Injil Barnabas dihapus sama sekali. Berarti penerjemahnya ini tahu kalau Injil palsu, tapi sengaja untuk mengelabui orang-orang awam untuk menunjukkan ini seolah-olah Injil yang asli. Jadi ada pembohongan publik. Ada pembohongan publik ini loh. Ini terbitan Karachi, Pakistan ya. Malah di sini ada ucapan begini. About Barnabas, the commandment is, if he come unto you, receive him. Epistle of Colossians, pasal 4 ayat 10. Seolah-olah ketika Rasul Paulus mengatakan apabila Barnabas datang kepadamu, terimalah dia, seolah menerima Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas itu bukan karangannya Barnabas. Maksudnya yang diterima itu Barnabas. Barnabasnya. Bukan karena Barnabas tidak pernah menulis Injil. Ini terbitan Pakistan. Sejak itu pula Indonesia ikut-ikutan. Abu Bakar Basmelah juga menerjemahkan Injil Barnabas dari bahasa Arab. Teks kritiknya dari Tuan Rak tadi dibuang. Barnabas itu menurut hikayat ini ditemukan kuburannya di Siprus. Ketika dia menginjil, di atas dadanya ditemukan Injil Matius. Matius, minta maaf. Tetapi oleh penerjemah Muslim, Abu Bakar Basmelah, menemukan Injil di atas dadanya, Matiusnya dihilangkan. Ini tidak jujur, secara akademis tidak jujur. Kenapa nama Matius dihilangkan? Supaya ada kesan kalau Barnabas menulis Injil. Padahal Barnabas tidak menulis Injil. Banyak contoh-contoh lain ketika misalnya ini juga terbitan Injil Barnabas yang lebih baru lagi. Tahun 2007 ini. Di sini dikatakan
kata Al-Masih diterjemahkan tetap Kristus diterjemahkan Al-Masih, tapi Mesias diterjemahkan Masiha, alnya hilang. Nah, ini juga tidak jujur, ya toh? Selama saya 2 tahun lebih berada di Kairo dalam rangka studi tentang Hiwar al-Adyan, dialog antar agama, saya meneliti kembali Injil palsu ini di Maktabah Anba Dominikan Kairo. Di sanalah saya menemukan teks asli Injil ini. Ternyata teks asli Injil ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. 3 bahasa ini plus bahasa Latin, lingkungan kecil dipakai, adalah bahasa yang hidup di Israel pada zaman Yesus. Tetapi teks asli Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Sedangkan bahasa Itali itu adalah perkembangan dari dialek Latin yang baru ada abad ke-13 Masehi, abad 11 Masehi. Jadi pada zaman Yesus bahasa Itali itu belum ada. Tapi kok Injilnya ditulis dalam bahasa Itali. Setelah dicocokkan, loh ini kok karangan Matius, kok karangan Lukas, kok karangan Yohanes tidak cocok. Lalu mereka pada melirik Injil Barnabas yang kebetulan menguntungkan pandangan Islam. Inilah sejarah awal mula tentang Injil Barnabas dan pengaruhnya dalam polemik Islam Kristen.